Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Niki Astria, STRKEP MKEP. Saya adalah dosen program studi S1 Kebidanan Universitas Adiwangsa Jambi. Pada kesempatan kali ini, pada poin pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Nipas dan Menyusui, dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam rumpun ilmu kebidanan yang ditempuh pada semester 5. Mata kuliah ini juga menyajikan asuhan kebidanan pada Ibu Nipas dan Menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan, didasarkan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan klinis kebidanan normal, Nipas dan Menyusui pada kasus kompleks, pengkajian, pendokumentasian lingkup praktik kebidanan, manajemen dan pemberian obat, termasuk manajemen laktasi dan juga deteksi dini komplikasi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar praktik kebidanan baik secara mandiri, kolaborasi, dan juga rujukan. 2. Menguasai konsep teori ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam praktik dan pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan, serta teknologi yang memperhatikan penerapan humaniora khususnya asuhan kebidanan pada Ibu Nipas dan Menyusui. 4. Mampu mengaplikasikan ilmu kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah, meliputi asuhan kebidanan pada Ibu Nipas dan Menyusui. Yang kelima, mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan, khususnya pada Ibu Nipas dan Menyusui. Berikut ini adalah materi yang saya berikan kepada mahasiswa, diantaranya 1. Adaptasi fisiologi Nipas, 2. Manajemen Nipas normal pada ibu dan bayi, 3. Laktasi, 4. Aspek psikososial dan kultural pada Nipas, 5. Nutrisi pada masa Nipas dan komposisi ASI, 6. Masalah yang umum terjadi pada postpartum, 7. Seksualitas pada periode postpartum, 8. Manajemen Nipas meliputi dukungan menyusui, konseling, perawatan payudara, dan perawatan bayi baru lahir. 9. Berduka dan kehilangan, 10. Postnatal principle and practice, 11. Peralatan dan juga teknologi pada breastfeeding, 12. Pemeriksaan postpartum, 13. Askep puerperium abnormal dan juga kondisi khusus pada Ibu Nipas, 14. Home visit, 15. Post assessment tool and patient safety. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan metode sebagai berikut. Metode pertama, student center learning, di mana pembelajarannya berpusat pada mahasiswa. Yang kedua, PBL dan juga PJBL. PBL problem based learning dan PJBL project based learning. Problem based learning karena memang untuk mata kuliah asuhan pada Ibu Nipas dan Menyusui ini memerlukan pemecahan masalah, tentu kita menggunakan metode pembelajaran yang ini dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk project based learning biasanya saya menggunakan penugasan yang diberikan dengan cara mahasiswa membuat karya tulis ilmiah maupun video pembelajaran. Dan yang ketiga, diskusi serta tanya jawab untuk menghidupkan suasana kelas. Aspek asesmen pada mata kuliah ini, yang pertama presensi dan sikap, kedua tugas individu dan kelompok, 3 ujian tengah semester, dan 4 ujian akhir semester.
Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah adik-adik, ini kita menyambung perkuliahan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang manajemen. Jadi kalau manajemen itu langkah-langkah, tahapan-tahapan supaya ASI eksklusifnya berhasil. Ya, proses menyusuinya berhasil. Nah, ini laktasi, ini lebih luas lagi pembahasannya ya. Kita mulai daripada produksi ASI-nya gitu. Nah, seperti yang terlihat di papan gitu, sudah saya tampilkan itu ya, anatomi dari payudara. Nanti kita bahas satu persatu apa fungsinya ya. Oke. Kita mulai ya. Masih semangat? Masih. Makin siang jangan makin ngantuk ya. Oke, kita mulai dengan pokok bahasannya di hari ini ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan anatomi payudara. Nah, ini dia. Sama dengan yang di papan tulis ya. Anatomi payudara itu dimulai dengan poin penting daripada proses menyusui. Yang pertama adalah pabrik susu. Itu bahasa orang awam. Tapi bahasa kebidanannya, bahasa kesehatannya adalah alveolus. Artinya tempat produksi ASI ya. Kalau ditanya alveolus itu apa? Itu tempat produksi ASI. Kemudian yang kedua adalah saluran susu, ductus lactiferus. Jadi itu adalah tempat dialirkannya air susu menuju puting ya, untuk dikeluarkan untuk disusui ke bayi. Nah, kemudian yang ketiga adalah gudang susu, sinus lactiferus. Ini tempat penyimpanan. Jadi setelah diproduksi disimpannya di sini sebelum dikeluarkan. Makanya kalau seandainya bayi itu kalau nggak disusuin ya, susunya itu bengkak. Kenapa? Menumpuk di gudang susu ya. Nama dalam kesehatannya apa? Sinus lactiferus. Kemudian yang terakhir adalah jaringan lemak dan kulit. Nah, ini kan sempat saya singgung. Kalau payudaranya besar, itu yang besarnya apa? Lemak. Ini dia lemak. Ada nggak fungsinya untuk proses menyusui? Enggak. Jadi kecil besarnya itu tidak akan berpengaruh ke produksi ASI ya. Yang kecil itu bakal banyak ASI-nya itu bisa saja ya. Oke. Kemudian fisiologi laktasi. Oke, kita lihat di gambar payudara yang paling atas. Itu kecil ya. Ini payudara pada normalnya. Kalau kita nggak hamil, kita nggak menyusui, ini payudaranya nih ukurannya. Kalau hamil dia bertambah besar untuk persiapan menyusui. Kalau menyusui bertambah besar lagi, karena pada tahap itu adalah saatnya kita menyusui gitu. Jadi payudara ukurannya itu bisa 2-3 kali lipat daripada besar payudara pada umumnya gitu. Jadi kalau seandainya di saat sebelum hamil kecil bisa jadi lebih besar gitu ya. Karena memang untuk alveolusnya, sinus lactiferusnya, ductus lactiferusnya itu membesar. Bukan lemaknya yang membesar ya. Oke. Kemudian setelah melahirkan ya, hormon laktasi akan diproduksikan. Masih ingat nggak hormon laktasi apa saja? Oksitosin dan prolaktin. Betul sekali. Jadi oksitosin dan prolaktin. Ketika hormon laktasinya meningkat, hormon apa yang menurun? Estrogen dan progesteron. Jadi produksi ASI itu betul-betul ditentukan oleh hormon laktasi dan juga refleks. Refleks itu ada 2. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Ini dia, the milk production reflex. Ini refleks pada ibu. Nah, kita lihat pada gambar atau disebut juga dengan refleks prolaktin, ya. Refleks prolaktin ini refleks untuk memproduksikan hormon prolaktin. Nah, fungsi daripada hormon prolaktin itu untuk produksi dari
ASI gitu. Paham ya? Jadi ini salah satu refleks yang menentukan ASI kita lancar atau tidak. Oke. Kemudian kita masuk ke refleks oksitosin atau disebut juga dengan the letdown reflex. Refleks pengeluaran ASI. Kenapa? Hormon oksitosin itu untuk pengeluaran ASI. Dia selain untuk kontraksi uterus, untuk pengeluaran ASI. Nah, sehingga yang terjadi adalah membuat rahimnya berkontraksi, dan yang menyebabkan dia itu ASI-nya keluar karena alveolusnya berkontraksi gitu. Ada kontraksi juga di payudara. Oke. Nah, yang menentukan proses keberhasilan menyusui selanjutnya itu adalah refleks bayi. Nah, refleks ibu saja, refleks dua hormon tadi saja, kalau tidak ditunjang oleh 3 refleks bayi ini, tidak akan berhasil proses menyusui. Oke? Jadi harus lengkap, paket lengkap ya. Nah, refleks bayi yang pertama itu refleks mencari, rooting refleks, ya. Yang kedua, sucking refleks, menghisap. Yang ketiga, swallowing refleks, menelan. Jadi ketiga ini penting sekali. Nah, bagi ibu-ibu baru ini nggak tahu. Nah, bagaimana peran bidan? Iya, mengedukasi, kasih Penkes, pendidikan kesehatan terkait pentingnya refleks bayi. Nah, gimana cara supaya refleksnya ada? Lakukan IMD untuk supaya bayinya kenal yang mana puting gitu ya. Oke? Nah, slide selanjutnya terkait menyusui dan breastfeeding. Kalau yang minggu lalu kita sempat bahas tahapan dari menyusui, jadi komposisi ASI itu dimulai dengan kolostrum ya. Jadi beda tahapannya, beda juga komposisinya. Kolostrum, ASI peralihan dan matur gitu ya. Karena bayi itu kalau dia setelah melahirkan usia 1 hari, 2 hari itu kebutuhan nutrisinya tidak sebanyak usia 1 bulan. Jadi kalau dibandingkan kolostrum dengan ASI matur itu komposisinya jauh beda ya. Oke. Kemudian ini definisi terkait menyusui, breastfeeding ya. Ada ASI eksklusif dan predominan. Jadi kalau predominan ini sering kita sebut dengan non eksklusif ya. Tidak eksklusif. Artinya kalau eksklusif itu memang full ASI sampai usia 6 bulan ya. Tapi kalau predominan ya, predominan ini itu sudah dicampur. Paginya ASI, jam 9-nya dikasih teh ya, kemudian dikasih kopi, kemudian dikasih madu biar bibirnya merah gitu ya. Nah, itu kira-kira salah atau benar? Salah. Karena usus bayi itu belum cukup kuat untuk menerima makanan selain ASI gitu ya. Makanya ASI ini adalah makanan terbaik bagi bayi. Oke, kemudian sudah dikasih juga dengan larutan ini ya, obat-obatan dan lain-lain. Kalau seandainya masih sebatas obat-obatan itu masih dikatakan dengan eksklusif. Tapi kalau sudah dicampur dengan makanan lain atau minuman lain itu sudah tidak eksklusif lagi atau disebut dengan predominan. Oke, itu ya perbedaannya. Nah, kemudian keberhasilan dalam proses menyusui ya ditentukan sekali dengan IMD. IMD ini adalah inisiasi menyusui dini ya, diberikan pada saat setelah melahirkan. Jadi setelah lahir bayinya segera IMD. Bayinya kira-kira di posisi mana? Di dada ibu ya. Letakkan di dada ibu. Biarkan bayinya sendiri mencari puting. Itu namanya refleks, rooting refleks ya. Nah, ini menentukan sekali karena dalam proses IMD kalau dia awal sekali diberikan ASI, nah itu ada rangsangan ya, rooting, sucking, swallowing itu membantu tubuh mengenal adanya kebutuhan ya. Jadi hormon itu dia diberi sinyal dulu baru dihasilkan. Nah, melalui hisapan si bayi
ya beberapa refleks bayi tadi itu memberikan sinyal kepada hipotalamus. Kemudian hipotalamus memberikan perintah kepada hipofise anterior ya untuk menghasilkan hormon laktasi. Jadi hormon laktasi ini dihasilkannya di batang otak gitu, bukan di payudara. Ya. Hormon di batang otak dihasilkan, hormon laktasi, oksitosin, prolaktin, baru dia menuju payudara melalui pembuluh darah. Oke? Nah, oke, kemudian dalam proses IMD ini kita harus benar-benar diperhatikan karena bayi itu rentang sekali hipotermi, ya. Suhu dalam perut, ya, dalam rahim itu hangat ketika keluar, ya, setelah dilahirkan berada di luar rahim gitu ya, ketemu ruangan ber-AC, ya, langsung suhunya rendah. Jadi beresiko sekali terkena hipotermi, maka keringkan bayinya ya, kemudian pasanglah baju ya, bedong ya, kemudian pasang topi supaya bayinya tetap hangat. Itu yang paling penting ya. Kemudian biarkan saja bayinya mencari puting sendiri, jangan kita yang ngarahin ya. Oke, ini manfaatnya meningkatkan kemampuan dan keinginan ibu untuk proses menyusui. Oke. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bayi untuk mendapatkan kolostrum. Kolostrum itu yang paling ASI yang pertama kali. Komposisinya apa? Antibodi untuk mencegah penyakit masuk, antibakterial ya, untuk pertahanan tubuh, sehingga bayinya daya tahan tubuhnya kuat gitu. Karena bayi itu rentang sekali terkena infeksi ya. Infeksi itu bisa dari bakteri, bisa dari parasit, bisa dari virus ya, banyak ya. Nah, kalau dia mendapatkan kolostrum, pertahanannya bisa berkali-kali lipat gitu. Ya. Kemudian memberikan kehangatan langsung dari ibu ke janin ya, ke bayi ya. Ketika bayinya didekap ke dada ibu, hawa panas ibu, suhu panas tubuh ibu itu ditransfer langsung ke bayi. Gitu. Ya. Makanya kalau seandainya anak demam, itu buka bajunya, buka baju ayahnya atau ibunya, dekap. Supaya suhu anaknya ditransfer ke orang tuanya, suhunya akan menurun. Ya, begitu juga dengan manfaat IMD ini ya. Nah, itu tadi manfaat untuk si bayi. Nah, manfaat untuk ibu itu membantu kontraksi rahim. Ya, ketika bayinya disusui yang diberi sehingga tubuh ini mengenal sinyal kalau payudara lagi membutuhkan hormon laktasi. Hormon laktasi, prolaktin, oksitosin untuk apa? Kontraksi rahim salah satunya. Selain daripada pengeluaran ASI, dia sebagai kontraksi rahim ya, fungsinya sebagai kontraksi rahim. Kemudian mengurangi resiko kematian ibu karena perdarahan. Kalau kontraksinya bagus, tidak terjadi atonia. Tahu nggak atonia apa? Kegagalan uterus berkontraksi sehingga menyebabkan perdarahan. Kemudian pengeluaran ASI lebih dini, membantu pengeluaran plasenta karena adanya kontraksi tadi. Kemudian mengurangi rasa sakit, ibu juga lebih rileks. Senang dong, rasa senang yang dimunculkan sehingga hormon stresnya menurun gitu ya. Yang adalah hormon bahagia. Hormon happy itu hormon apa? Hormon cinta. Oksitosin itu hormon cinta. Kalau nggak disayang sama suaminya, hormon cintanya nurun. Iya, ya, hormon cinta itu. Oke, bagaimana cara menyusui yang benar? Ini sempat saya bahas ya. Ini dia. Kok kenapa gitu sampai ke areola dihisap bayinya? Bayinya menghisap putingnya. Kok nggak cuma di puting aja? Karena apa? Karena di areola itu adalah apa? Gudang susu. Jadi benar-benar banyak dihisapnya gitu. Kalau di puting ini aja yang banyak asinya kan di gudang susu atau ductus sinus lactiferus. Makanya sampai ke areola ya. Sehingga
benar-benar banyak ASI yang dikeluarkan, yang dihisap oleh bayi gitu ya. Oke, posisi kepalanya jangan sampai salah ya. Oke, ini posisi, macam-macam posisi menyusui. Football, cross cradle, kemudian cradle, leg back, set lying. Kita lihat di sini. Kalau football cocok untuk bayi kecil, BBLR prematur cocok ya. Begitu juga dengan cross cradle. Kalau cradle itu bayi cukup bulan ya. Bayi usia 1 bulan bisa, pokok usia-usia yang sudah besar itu oke. Kemudian leg back, ASI penuh, payudaranya full sehingga bayinya tidak tersedak. Yang terakhir side lying, ini cocok untuk semua, oke? Karena posisinya berbaring. Jadi kalau posisi berdiri bisa Bu, bisa-bisa aja gitu ya. Jadi nggak ada patokan posisinya harus duduk, harus baring atau harus berdiri, semua bisa, oke? Nah, ini yang paling penting kita ingat. Setelah menyusui, sendawakan. Kalau nggak sendawakan, keluar lagi. Iya, ASInya keluar lagi, maka sendawakan. Nah, ini dia posisi-posisi menyendawakan bayi. Jadi banyak posisinya. Selama ini mikirnya yang mana? Yang ini aja? Ini aja kan? Bayinya digendong, dipuk-puk punggungnya. Ternyata posisinya banyak. Bisa bayinya didudukkan, bisa bayinya dibaringkan gitu ya. Nah, ini posisi yang bisa kita gunakan untuk menyendawakan bayi. Silahkan digunakan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Coba aja semua, nggak masalah gitu ya. Oke, faktor yang berhubungan dengan produksi ASI banyak faktornya ya. Maka ini perlu diperhatikan karena ini bisa menggagalkan proses menyusui ya. Yang pertama status gizi. Kalau ibunya kurang gizi, ASInya kurang pasti ya. Kemudian keadaan emosional ibu, ini berkaitan. Ketika ibunya emosinya tidak stabil, lagi marah, lagi stres, yang muncul adalah hormon stres. Hormon cintanya menurun. Apa tadi hormon cinta? Oksitosin. Sehingga ASInya nggak keluar gitu ya. Maka emosi ini berkaitan sekali. Kemudian inisiasi menyusui dini tadi ya. Semakin cepat bayinya disusui, semakin cepat juga pemberian sinyal ke dalam hipotalamus untuk produksi hormon laktasi ya. Kemudian kontrasepsi, ada beberapa kontrasepsi yang tidak disarankan, oke? Karena apa? Kadar hormon estrogen progesteronnya tinggi. Nah, takutnya nanti hormon itu yang dominan sehingga hormon laktasinya menurun, ASInya juga menurun ya. Kemudian posisi menyusui, posisi yang salah membuat ASInya nggak keluar. Kalau dia puting saja yang dihisap, ininya nggak keluar nih, yang di gudang ASInya, itu salah. Maka terjadilah bendungan ASI, terjadilah puting susu lecet, terjadilah mastitis, terjadilah abses. Nah, mengapa ASI berkurang? Ini banyak nih, sindrom ASI kurang. Banyak nih terjadi pada ibu-ibu menyusui. Kenapa kok bisa? Nah, biasanya salah satunya bisa disebabkan oleh bayinya nggak disusui. Ya, pakai support, nggak disusui, otomatis ASI itu tubuh itu tidak ada sinyal, tidak ada yang memberikan sinyal kalau ASI lagi dibutuhkan gitu. Kemudian ASI tidak diperah, dibiarkan saja. Semakin sering kita menyusui, semakin sering dipompa ASInya, akan banyak sinyal yang diberikan untuk produksi ASInya semakin banyak. Kalau jarang ya jarang juga ya. Jarang juga produksi ASInya. Kemudian jika payudara penuh atau tidak diperah ASInya atau tidak disusui bayinya, maka akan terbentuk namanya salah satu zat yang dihasilkan itu adalah PIP, prolactin inhibiting factor. Ini adalah zat penghenti produksi ASI. Nah, bahaya itu kalau sudah muncul itu biasanya ASInya pasti nggak keluar. Gitu. Ya. Itu akan dikeluarkan apabila tidak ada sinyal yang diberikan oleh
si bayi atau ibunya ya, untuk produksi ASI gitu ya. Ini referensinya boleh kalian lihat ya. Saya juga punya buku ya, buku saya yang menulis sendiri terkait dengan asuhan NIPAS ya, boleh online juga banyak ya, buku-buku online yang bisa diakses. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada, coba saya tutup yang gambar pertama. Alda, yang mana alveolus? Maju ke depan. Yang mana alveolus? Yang mana alveolusnya? Oke, tepuk tangan dong untuk temannya. Apa guna alveolus, Alda? Produksi ASI. Oke. Pojok ujung si Egis. Egis, yang mana yang lemak Egis? Lemaknya mana Egis? Ayo maju ke depan. Lemaknya mana? Di payudara lemaknya yang mana? Yang mana lemak? Ya, ditulis ya. Oke, tepuk tangan dong untuk temannya. Terakhir, yang mana yang sinus lactiferus, Sari? Sinus lactiferus yang mana, Sari? Oke, apa kegunaannya, Sari? Tempat menyimpan ASI. Tempat penyimpanan ASI atau gudang susu. Oke, tepuk tangan doang untuk semua. Oke, baiklah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup? Paham ya dengan apa yang saya jelaskan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Oke. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.